Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam Bread of Life. Tuhan berkati setiap kami yang akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi roti kehidupan dalam kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, senantiasa kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat ke-43 hingga 50. Mazmur 119 ayat ke-43 hingga ke-50. Demikian firman Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami, kita semua hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah sesuai petunjuk. Sesuai petunjuk. Dr. Smiley Blanton adalah seorang psikiater di kota New York. Dia adalah psikiater yang sangat terkenal sehingga banyak orang yang mengalami masalah, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami tekanan dalam jiwanya akan datang kepada Dr. Blanton untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Yang menarik adalah Dr. Blanton ini selalu meletakkan Alkitab di meja prakteknya. Beberapa pasien yang melihat kemudian bertanya kepada Dr. Blanton, "Dokter, apakah engkau setiap hari membaca Alkitab ini? Dan apakah ada gunanya di dalam pekerjaanmu sebagai psikiater? Bukankah ilmu kepandaian yang engkau miliki adalah cukup untuk menyembuhkan pasien-pasienmu?" Dr. Smiley Blanton tersenyum dan menjawab, "Aku bukan saja membacanya setiap hari, tetapi aku mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Bahkan aku mempergunakannya untuk melayani, merawat, mengobati pasien-pasienku. Bahkan kalau pasien-pasienku ini mau mempelajari firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan melakukannya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Alkitab ini, maka saya akan bangkrut. Saya akan sepi, tidak punya pasien lagi. Karena
firman Tuhan ini akan menyembuhkan mereka. Dr. Blanton menceritakan bagaimana pasien-pasien yang menderita rasa bersalah dalam kehidupannya dapat disembuhkan, dapat dipulihkan ketika mereka membaca, mengerti, dan melakukan apa yang diajarkan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang punya rasa bersalah, yang mau mengakuinya, yang mau datang kepada Sang Ayah yang Maha Pengampun. Dan di sana ada pemulihan yang terjadi. Dr. Blanton bukan saja membaca firman Tuhan, mempelajarinya, bahkan mempergunakannya untuk memulihkan pasien-pasien yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, Dr. Blanton mempercayai bahwa kebenaran firman Tuhan adalah obat yang mujarab yang Allah berikan kepada kita manusia yang berdosa, yang mengalami berbagai tekanan, berbagai problema, berbagai sakit penyakit akibat dosa-dosa kita. Dan firman Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk menyembuhkan. Nabi Yeremia di dalam kitab Perjanjian Lama kita dapat mengetahui dia mengalami banyak kesukaran, banyak penderitaan. Rasanya putus asa dan sia-sia segala hal yang dilakukan dalam pelayanannya. Tapi firman Tuhan yang dia baca, ketetapan-ketetapan Allah yang dia pegang erat-erat, membawa Nabi Yeremia merasakan sukacita di tengah segala hal yang dia alami. Yang membuat putus asa, yang membuat merasa sedih, yang membuat rasa jengkel dan marah. Tetapi firman Tuhan memulihkan Nabi Yeremia dengan sukacita dari Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, penulis kitab Mazmur 119 menyatakan betapa rindunya cintanya kepada firman Tuhan. Ada beberapa ungkapan yang menunjukkan betapa penulis kitab Mazmur itu merindukan firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Kita bisa perhatikan di sana, dia menggunakan hukum-hukummu, Tauratmu, titah-titahmu, peringatan-peringatanmu, perintah-perintahmu. Firman Tuhan, janjimu, itu semua menggambarkan betapa penulis kitab Mazmur ini mempercayai, meyakini bahwa firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan, dia lakukan setiap hari, itu akan membawa kehidupannya kepada kebaikan demi kebaikan. Jadi dikatakan supaya aku tidak mendapat malu di hadapan raja-raja, supaya kehidupanku didapati benar di tengah kehidupan di dunia ini. Bahkan di dalam ayat yang ke-50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi penulis Mazmur ini menyadari ketika dia membaca, mengerti, melakukan sesuai petunjuk dari perintah
perintah Allah, ketetapan Allah, titah-titah Allah, Taurat Allah, hukum-hukum Allah, dia akan mendapatkan kelegaan. Dia akan mendapatkan penghiburan. Dia akan mendapatkan dukungan, keberanian agar tidak menjadi malu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak lepas dari segala hal yang mendatangkan mungkin bagi kita kesengsaraan, duka cita, khawatir, kesedihan, kehilangan yang acap kali begitu besarnya tekanan dalam jiwa kita mengakibatkan kita merasakan sakit, kelemahan di dalam tubuh kita, sakit penyakit di dalam tubuh kita. Dan firman Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Ini menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita menjalani hari demi hari. Ketika kita merasakan lelah, ketika kita merasakan tubuh kita mengalami kelemahan dan jiwa kita mulai tertekan, kita mulai mencari, memeriksa di dalam diri kita apa yang terjadi, apa yang kita sudah alami. Dan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, akan membawa satu pemulihan demi pemulihan di dalam tubuh dan jiwa kita. Seorang ibu yang pernah saya layani, dia mengatakan dia sering merasakan sakit kepala. Sejak masih muda, dia mengatakan mengalami sakit kepala. Sering pusing-pusing. Jadi karena sering mengalami, ibu ini mengatakan itu hal yang biasa. Rasa pusing yang sering muncul setiap hari dalam kehidupannya. Kemudian setelah bertanya jawab, mengenal lebih dekat dari ibu ini, didapati ibu ini mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati ketika suaminya meninggalkan dia. Beserta dengan anak-anaknya. Ibu ini seorang diri membesarkan 2 anaknya. Dia harus bekerja sedemikian keras untuk mencukupi kebutuhan setiap hari, bahkan untuk masa depan anak-anaknya. Dan ketika berjumpa dengan saya, anak-anaknya sudah bekerja dan satu sudah kuliah. Tapi rasa sakit kepala itu selalu dikatakan ada dalam keseharian ibu ini. Sampai di dalam satu titik ketika kami belajar firman Tuhan bersama-sama, dan firman Tuhan mengajarkan untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah mengecewakan diri kita. Dan di sana dikatakan ada kelegaan yang engkau akan alami. Ibu ini mengatakan tidak mudah untuk mengampuni.
Sulit untuk mengampuni suami saya yang sudah meninggalkan saya. Dan saya tidak tahu entah dia ada di mana. Tapi sakit hati itu masih ada. Tapi ibu ini setia untuk membaca firman Tuhan. Setia untuk mempelajarinya. Bahkan kemudian berjuang untuk melakukannya dalam kehidupan hari demi hari sesuai petunjuk firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan. Sampai satu hari dia katakan, saya harus mengampuni Pak Andi. Hari itu dengan bercucuran air mata saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengampuni suami saya yang sudah meninggalkan saya. Berikan kepada saya kekuatan untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya mau mengampuni suami saya yang sudah meninggalkan saya, menyakiti saya, menghancurkan hidup saya. Ketika ibu ini melakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, dia menyaksikan ada kelegaan. Sejak hari itu, sakit kepala yang sering dia derita hampir tiap hari, lambat laun hilang dan disembuhkan. Ini mengajarkan kepada kita firman Tuhan. Firman yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang sanggup untuk memulihkan kita. Menyembuhkan kita. Menjadikan penghiburan dalam kehidupan kita. Demikian pula ketika kita diberikan obat oleh dokter. Maka kita harus memakannya, meminumnya sesuai dengan petunjuk dokter supaya kita bisa sembuh. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengerti, dan melakukannya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Percayalah, maka akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tertekan dalam jiwa kita. Mungkin kita mulai putus asa dalam kehidupan kita. Kita digerogoti oleh rasa bersalah kita yang menahun. Kita mengalami kelelahan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Lakukan sesuai petunjuk firman Tuhan. Maka pemulihan itu boleh kita alami. Kesembuhan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita setiap hari perlu membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Karena melaluinya kita akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, dan pemulihan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami, hari demi hari, ada banyak perkara yang kami alami, kami hadapi
kami rasakan. Acap kali begitu menindih, menekan jiwa kami, sehingga fisik kami pun menjadi lemah dan sakit. Hari ini kami belajar bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menjadi obat yang mujarab dari Tuhan, membawa kesembuhan pemulihan bagi kami yang sakit, yang lemah, yang hidup di dalam segala kesusahan. Berikan hati yang setia, kerinduan membaca firman Tuhan, yang membawa kepada kesembuhan pemulihan ini. Tuhan berkati kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, senantiasa memeriksa ke dalam diri kami segala hal yang kami alami, kami rasakan, dan pakai firman Tuhan sebagai obat untuk kami melakukannya segala kehendak Tuhan sesuai petunjuk firman Tuhan ini. Maka ada kesembuhan yang boleh kami alami. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam usaha pekerjaan kami, aktivitas kami, perjalanan kami, Engkau yang lindungi, jagai kami dari segala perkara yang mendatangkan satu hal yang mendukakan atau segala sakit penyakit. Kau lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga ada kekuatan kesehatan yang Tuhan limpahkan, hikmat yang Tuhan berikan, sehingga segala hal yang kami lakukan itu menjadi berhasil. Cukupkan segala kebutuhan kami dalam keluarga, dalam kehidupan kami hari demi hari secara pribadi. Engkau yang memberikan segala hal secara ajaib di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, Engkau berikan penghiburan, berikan kepada kami sukacita di dalam hati. Bagi kami yang melangkah dengan beban berat dalam kehidupan ini, Engkau yang berikan kelegaan, hikmat, jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, dimanapun ditempatkan, Kau berkati setiap pembinaan jemaat boleh terus dapat dilaksanakan untuk membina pertumbuhan kedewasaan iman bagi setiap jemaat, terus setia di dalam segala perkara yang dihadapi, bahkan ketika sakit penyakit, kelemahan tubuh itu melanda. Kami ingat firman Tuhan yang dibagikan, yang direnungkan oleh gereja-gereja Tuhan. Sungguh itu akan membawa satu kesembuhan. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis pengurus gereja dalam mengelola gereja-gereja Tuhan ini. Berikan hikmat, kesatuan, kebersamaan untuk menggembalakan, melayani setiap jemaat, sehingga mengalami pertumbuhan di mana setiap jemaat boleh saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati untuk pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah di dalam sinergi menjalankan kebijakan, keputusan-keputusan, pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai proyek. Engkau yang memberikan sinergi, kebersamaan, kesatuan, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga membawa kepada kesejahteraan, kemakmuran bagi semua masyarakat. Berdoa untuk para tenaga kerja yang melaksanakan berbagai proyek pemerintahan ini. Tuhan juga akan melindungi mereka dengan semangat, dengan sungguh-sungguh mereka menjalankan proyek-proyek ini untuk kemakmuran negara, bukan mengambil keuntungan bagi pribadi ataupun golongan,
tapi sungguh-sungguh mau melaksanakannya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, menjadi satu kekuatan, penghiburan, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, kebenaran firman Tuhan adalah obat yang mujarab yang Allah sediakan bagi kita untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan di dalam berbagai perkara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.